Namaku Arif. Aku tidak pernah menyangka kalau sebuah radio tua bisa mengubah satu malamku menjadi sangat menakutkan. Semuanya bermula saat aku melewati kios tukang loak di pinggir jalan. Ketika itu, mataku tertuju pada sebuah radio antik berwarna coklat tua. Bentuknya tidak terlalu besar. Kayunya kulihat mulai terkelupas. Aku yang memang menyukai benda-benda vintage, justru menyukai hal-hal seperti ini. Tanpa pikir panjang, aku coba tanyakan harganya, dan ternyata dijual dengan harga yang bisa dibilang murah. Ketika aku tanya apakah radio ini masih berfungsi, si penjual tidak tahu, tidak pernah mencobanya. Dan dia pun baru mendapat barang itu beberapa hari yang lalu. Ya, gambling sih. Tapi memang tujuanku membelinya hanya untuk dipajang. Jikapun menyala ya bonus lah. Dalam bayanganku, radio itu akan kujadikan dekorasi saja untuk kamar kontrakan kecilku. Setelah aku beli, aku segera bawa radio itu pulang. Sampai di kontrakan, aku beranjak ke kamarku di lantai 2. Aku menyimpan radio itu di meja kecil dekat dengan tempat tidurku. Singkat cerita, malam itu aku siap tidur. Iseng sebelum tidur, aku ingin mengecek radio itu. Kucolokkan radionya ke listrik, dan aku coba menyalakan radio itu. Hasilnya hanya suara frekuensi kosong. Aku coba putar tombolnya kiri ke kanan, pencari frekuensi siaran radio. Tapi tidak ada yang tertangkap. Aku beralih dari FM ke AM pun, dari angka terendah ke tertinggi. Ku coba, hasilnya tetap nihil. Hanya suara noise, frekuensi kosong, yang makin lama terdengar makin tidak membuat nyaman. Sudahlah, paling rusak. Begitu pikirku sambil mematikannya. Malam pun berlalu. Aku tertidur. Entah untuk berapa lama sampai aku mendengar sebuah suara yang cukup berisik. Kontan aku bangun, dan ternyata itu suara radio yang memutar frekuensi kosong.
Dan saat itu kulihat sudah jam 2 pagi. Ini radio kok tiba-tiba nyala ya? Perasaan tadi kan dimatiin. Rusak apa ya? Ketika aku akan mematikannya, dari frekuensi yang kosong itu, aku mendengar sebuah suara di antara bunyi frekuensi itu. Terdengar suara seseorang. Mungkin akhirnya menangkap gelombang siaran. Aku coba mainkan tombol tuner, memutarnya agak ke kiri ke kanan untuk memperjelas suara yang kudengar di frekuensi itu. Dan lirih aku mendengar suara seorang laki-laki. Cukup jelas bilang, aku lihat kamu. Iya, aku coba lagi memutarnya. Dari nadanya seperti bukan siaran radio. Kuputar lagi. Terdengar lagi suara gemuruh di frekuensi yang berisik itu. Bulu kuduku langsung berdiri merinding. Aku coba perjelas lagi, menggeser sedikit demi sedikit tombol tuner, dan terdengar cukup jelas. Tidak sendirian. Kontan aku menoleh ke belakang, ke arah pojok kamarku yang gelap di dekat jendela. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun tak kenapa, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari arah itu. Dan coba tenangkan diriku. Mungkin itu hanya frekuensi radio yang memang secara kebetulan bisa seperti itu dan bocor. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh sampai tiba-tiba di radio itu terdengar dia menyebutkan namaku. Tidak mungkin kalau ini siaran radio yang tiba-tiba tertangkap. Kenapa bisa menyebutkan namaku? Ini tidak masuk akal.
Aku coba menyadarkan diriku bahwa ini hanya mimpi. Tapi ternyata ini nyata. Buru-buru aku cabut colokan listrik radio itu. Dan seketika radio itu mati. Suasana mendadak hening. Sampai terdengar suara jendela kamarku terbuka sendiri. Kulihat ke arah jendela dan angin di luar berhembus masuk ke kamarku, menyibakkan gorden kamarku. Dan aku melihat ada bayangan hitam dari seseorang yang berdiri di luar kamar jendelaku, seperti seorang laki-laki. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena kamarku ini di lantai 2. Aku balikan badanku pura-pura tidak melihatnya. Aku kembali ke tempat tidurku, menyelimuti badanku dan bersembunyi di balik selimut sampai radio itu kenapa bisa menyala lagi. Segera aku menutup telinga dengan bantal, karena suara di radio itu terus terdengar menyebut namaku. Hingga tiba-tiba suaranya berubah jadi teriakan yang kencang, hingga membuat badanku bergetar dan suaranya tidak dari radio, melainkan secara langsung dekat dengan telingaku. Aku tersentak kaget, dan seketika itu aku bangkit, dan ketika menoleh, astaga, terlihat seseorang di dalam kamarku, berdiri di dekat radio itu, seperti bayangan, berwujud seorang laki-laki dengan mata hitam legam, tubuhnya samar, berasap, dan perlahan dia mulai bergerak-gerak. Gerakannya seperti mengambang dan melayang, mulai mendekatiku. Bau anyir menyengat, begitu wujud itu semakin jelas. Aku membeku, tubuhku kaku dan hanya bisa menatap ketika sosok itu mengangkat kepalanya dan terlihat dengan sangat jelas. Seluruh wajahnya rusak tidak karuan, dan sekujur tubuhnya penuh dengan borok. Mulutnya terbuka menganga, yang semakin lama dagunya semakin memanjang. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya saat aku tersadar, radio itu masih ada di meja kecil dan dalam keadaan yang mati. Aku tahu apa yang kulihat itu bukan mimpi. Tanpa pikir panjang, aku bawa radio itu kembali ke tukang loak. Aku memberikannya, meskipun dia nampak bingung. Aku tidak meminta uangku kembali. Aku pun tidak bertanya lebih jauh tentang radio itu. Aku langsung pergi meninggalkan radio itu. Entah ada apa cerita di balik radio itu, aku tidak mau tahu. Yang jelas,
ketenanganku membuatku terganggu. Itu saja. Dan setelah radio itu tidak ada lagi di kontrakanku, tidak ada gangguan aneh-aneh lagi. Beberapa bulan ini, aku pindah ke tempat kerja baru di sebuah kantor daerah kabupaten. Rasanya senang sekali dapat bekerja di sini, di bagian administrasi. Begitu masuk tempat kerjaku, sangat terawat. Meja-meja kerja yang tersusun rapi, juga pendingin ruangan begitu masuk ruang kantor. Namaku Della. Tak terasa, sudah hampir 1 bulan lamanya aku bekerja di sini. Aku sangat betah dengan suasana kerja yang nyaman. Hari itu adalah akhir bulan. Biasanya para staf administrasi melakukan tutup buku, merekap semua pemasukan dan pengeluaran selama sebulan, dan artinya aku harus lembur bekerja. Hari itu hujan cukup deras. Suara petir menyambar dan hembusan angin sampai terdengar ke dalam ruang kerjaku. Jam masih menunjukkan pukul 4:30 sore. Yang artinya 1 jam lagi menuju jam pulang. Aku merasa kedinginan dan aku menuju ke toilet untuk buang air kecil. Toilet di kantorku ini ada di paling ujung lorong sebelah kiri untuk perempuan. Saat aku masuk ke toilet, lantainya kering. Tampak tidak ada yang memakai toilet tersebut. Setelah selesai dengan urusanku, aku kembali ke mejaku. Salah satu temanku berkata, Del, kamu pakai toilet yang di ujung? aku sedikit heran. Kenapa? Biasanya aku juga di sana, jawabku. Namun, aku masih merasa heran dengan apa yang ditanyakan temanku ini. Waktu pulang pun tiba. Tapi aku belum bisa pulang karena tutup buku belum selesai. Satu persatu temanku pamit untuk pulang. Lampu di ruangan mulai dimatikan satu persatu. Dan hanya lampu di meja administrasi saja yang masih menyala. Aku masih santai mengerjakan laporanku. Waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Hujan kembali mengguyur dengan derasnya. Ditambah ruangan yang sunyi dan hawa dingin kembali aku rasakan. Duh, pakai nge-lag segala di komputer, ucapku kesal. Dan bunyi telepon di hadapanku memecah kesunyian. Segera aku mengangkat telepon. Halo, ada yang bisa dibantu?
Tidak ada suara di sana. Aku menaruh lagi telepon itu dan telepon itu kembali berbunyi. Ketika aku angkat, tetap tidak ada suaranya. Baru saja ku tutup, telepon itu berbunyi lagi. Ah, siapa sih? Iseng banget. Karena kesal, aku pun mencabut kabel telepon itu dan kembali duduk memperhatikan layar komputer yang masih gelap itu. Ada-ada aja sih sekarang. Pakai kebelet pipis lagi. Tanpa pikir panjang, aku segera lari ke toilet. Lampu-lampu di lorong sudah terlihat gelap sekali. Hanya cahaya dari lampu toilet yang terlihat. Dengan tergesa-gesa, aku masuk karena sudah tidak tahan. Setelah itu, aku mencuci tangan di wastafel. Sayup-sayup, suara deringan telepon terdengar lagi. Menggema sampai ke toilet. Hah? Bukannya teleponnya udah aku cabut ya kabelnya? Aku sedikit keheranan dan langsung mematikan keran air. Seketika terasa angin dingin menghembus di belakangku. Benar-benar terasa dingin melewati punggungku ini. Dan kini aku mulai merinding. Sekilas aku menengok ke arah toilet kosong itu. Ada 4 bilik di sana. Dan memang salah satu dari 4 bilik itu pintunya tertutup. Namun tidak rapat. Terasa samar-samar seperti ada orang di dalamnya. Aku meyakinkan diriku, di sini sudah tidak ada orang. Segera aku meninggalkan toilet. Dan baru saja aku akan keluar pintu toilet. Astaga! Terdengar suara kloset seperti baru saja di flash. Dan Aku berdiri kaku di depan pintu toilet ini. Dari sudut mataku bisa kulihat satu sosok kurus hitam dengan rambut putih sebahu berjalan kaku menuju ke arah wastafel. Aku ingin menengok untuk memastikan siapa di belakangku. Tapi ada rasa takut di situ. Sampai dari belakangku terasa seperti ada yang menyemprotkan air ke arahku. Spontan aku berbalik dan kulihat sosok wanita berbadan hitam seperti gosong. Kulitnya seperti terbakar dan matanya membelalak merah ke arahku. Wanita itu berjalan kaku menuju ke arahku. Aku segera berlari kembali menuju ke arah mejaku. Segera mungkin aku membereskan tas dan semua perlengkapanku untuk segera pulang. Kejadian tadi aku coba untuk lupakan. Kini aku sudah sampai di rumah. Dan badanku lemas sekali. Aku segera tidur. Dan ketika aku terbangun, badanku menggigil. Dan aku pun jatuh sakit. Esoknya
Aku coba menceritakan kejadian ini pada temanku. Temanku pun akhirnya bercerita. Dulu pernah ada kejadian gudang belakang terbakar. Dan ada salah satu karyawan wanita yang terjebak di toilet saat kebakaran. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Dari sana sering terjadi hal aneh di toilet itu. Kejadian ini terjadi semasa aku masih kuliah, ketika aku melaksanakan KKN di daerah Majalaya. Satu malam, ketika sedang bersantai di tempat tinggalku saat KKN, aku dan teman-temanku mulai mengobrol satu sama lain, membahas hal ini itu. Sampailah kepada satu topik, yaitu membicarakan tentang hal-hal mistis. Bercerita tentang pengalaman-pengalaman seram sampai mengkerucut ke pembicaraan tentang benda pusaka. Sebut saja Bambang. Dia sepertinya paham betul tentang benda pusaka. Dia bilang macamnya banyak dan hodamnya pun berbeda-beda sesuai peruntukannya. Dan katanya Bambang bisa menarik benda pusaka. Aku awalnya hanya menyimak, mendengarkan, dan sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Apalagi benda pusaka. Lanjut Bambang bilang, katanya dia pernah melihat satu benda pusaka yang ketika orang itu punya benda itu, dia akan menjadi kebal. Aku hanya tersenyum kecil mendengarnya. Bambang melihatku, merasa dirinya diremehkan. Saat itu aku sedikit beradu argumen dengan Bambang. Sampai akhirnya aku sedikit menantangnya. Bams, kalau emang lu bisa tarik benda pusaka, nih kita kan di tempat KKN ya. Kiri kanan lo tahu sendiri ya guys, hutan dan gelap. Ada nggak benda pusaka di sini? Kalau ada tarik deh. Kalau lo bisa, oke. Gua diam dan gua percaya sama lo. Bambang terlihat termenung. Dia lalu menganggukkan kepalanya dan bilang dia bisa melakukannya. Keesokan malamnya, pas di malam Jumat, aku, Bambang, dan beberapa temanku
berencana untuk melakukan penarikan benda pusaka. Bambang bilang malam Jumat waktu yang pas untuk hunting benda-benda seperti itu. Kurang lebih sekitar jam 10 malam kita berangkat dari rumah tempat kami menginap selama KKN. Kami berjalan masuk ke dalam hutan-hutan yang saat itu gelap tanpa penerangan. Sampai aku baru sadar ternyata di sana, di balik hutan-hutan itu, ada semacam pemakaman umum. Memang bukan pemakaman umum yang seperti sering kita lihat di kota. Hanya saja di daerah sana kulihat banyak sekali padung-padung atau batu nisan. Melihat itu, ya, aku berpikir ini pemakaman. Kami melipir ke salah satu pohon yang cukup besar di sekitar pemakaman itu. Bambang terlihat mulai melakukan ritual-ritual yang entahlah, aku tak mengerti. Mulutnya berkomat-kamit seperti membaca mantra. Aku hanya diam, melihat dan memperhatikan. Sampai kulihat dia mulai bergerak, seperti mengambil sesuatu. Entah yang kulihat benar atau tidak, entah itu mungkin trik, tapi saat itu kulihat dia mengambil sesuatu dari dekat akar pohon besar itu. Terlihat ada sebuah batu yang awalnya terlihat seperti batu yang biasanya ada di cincin. Warnanya hijau. Setelah diambil, Bambang memperlihatkannya padaku. Ini katanya benda pusaka berbentuk sebuah batu pipih, agak lonjong dan berwarna kehijauan. Dia memberikannya padaku. Aku mengambilnya, lalu aku masukkan ke kantong celanaku. Bambang terlihat lelah. Bulir-bulir keringat menetes dari pelipisnya. Dan dia merasa sudah cukup. Dan membawa kami kembali menuju rumah. Sekitar jam 12 malam, kami sampai di rumah. Aku mengeluarkan batu itu dari kantong celanaku. Bambang mengambilnya, lalu ia simpan di sebuah mangkuk
setelah itu, mangkoknya disimpan di atas lemari. Dia bilang, sudah cukup untuk malam ini. Jangan disentuh dulu. Besok kita lanjut memeriksanya. Ini si Bambang serius banget hal-hal beginian. Tapi ya, terlepas itu benar atau tidak, aku cukup terkesan. Kami memutuskan untuk beristirahat. Berlima kami terlelap di ruang tengah. Sampai tiba-tiba saja aku terbangun karena mendengar ada suara seperti sesuatu yang bergerak-gerak. Suara apaan sih? Aku bangkit dan melihat. Dan ketika aku lihat, mangkok yang berada di atas lemari itu rasanya bergerak-gerak, bergeser, seperti ada yang menggerakkannya. Kulihat kiri kanan, teman-temanku tidak ada yang terbangun. Itu kenapa gerak-gerak sendiri ya? Aku coba berdiri, mendekati lemari, dan ketika aku baru melangkah, mangkok itu berhenti bergerak. Aku kembali mendekati lemari, dan tiba-tiba ada yang mencengkram pergelangan kakiku. Ketika aku lihat, ada sebuah tangan yang memegang kakiku dari balik selimut. Mungkin itu temanku. Aku ambil selimutnya dan ketika aku buka, anggapanku yang itu adalah tangan temanku yang sedang iseng. Ternyata bukan. Ketika aku buka selimutnya, tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas tadi kulihat sekilas ada sebuah tangan yang keluar dari dalam selimut. Sontak bulu kuduku berdiri merinding. Dan terdengar suara mangkok itu kembali bergerak. Dan ketika kulihat ke arah lemari, astaga, terlihat ada satu sosok jongkok di atas lemari, dan jari telunjuknya yang panjang memainkan mangkok itu. Wujudnya kurus, seluruh tubuhnya berbulu hitam, matanya merah,
dan wajahnya terlihat seperti hewan. Duduk berjongkok dengan tangannya yang panjang, dengan jari-jarinya pun yang panjang. Tidak seperti manusia normal. Wujudnya sangat menakutkan. Jari dan kukunya panjang hingga wajahmu mempunyai wajah dengan dagu yang memanjang ke bawah, dengan gigi yang bertaring. Dan tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Ketika ku balik badan, astaga, kini di belakangku kulihat ada sesosok lelaki memakai baju pangsi serba hitam. Perawakannya seperti seorang pendekar. Wajahnya cukup tua dan dia berkata, "Ulah dibawa. Jom, balikin." Seketika ketika ku berkedip, sosok itu pun hilang. Aku bangunkan paksa semua temanku. Ketika kulihat ke sekitar, sosok-sosok itu sudah hilang. Aku ceritakan apa yang kulihat dan kualami. Menurut temanku, sepertinya itu sepuh pemilik benda pusaka itu ketika masa terdahulu. Mungkin dia marah. Entahlah, yang jelas aku minta pada temanku untuk mengembalikannya. Entah bagaimana caranya. Setelah kejadian itu, aku menjadi percaya bahwa mereka memang ada dan berdampingan dengan kita, dengan wujud yang berbeda. Di Nightmare Testi Misteri ini, ya, di segmen ini kita akan bacakan pengalaman seram kamu yang sudah masuk ke tim Nightmare Site Art dan Radio. Dan mungkin juga ada yang kirim foto kah ingin diterawang juga boleh. Yang sudah mengirimkan di WhatsApp-nya di 0812-201-1059. Dan ini dia Nightmare Testi Misteri pertama yang akan kita bacakan di malam hari ini. Assalamualaikum
Waalaikumsalam, selamat malam Bang Dimasta, saya Olil di Majalaya. Saya mau cerita pengalaman saya nih. Kejadiannya pas mau berangkat kerja. Waktu itu saya berangkat pas udah sholat maghrib. Nah, saya berangkat keluar dari gang dan di jalan tuh banyak pohon pisang. Saya lirik, anehnya itu ada daun pisang yang bergerak seperti melambai dan hanya satu daun yang bergerak. Padahal gak ada angin waktu itu ya, dan hanya satu daun doang yang gerak gitu. Terima kasih Bang Dimas sudah dibacain. Nah, ini juga pernah saya lihat juga Bang Jeff, ketika ada satu pohon gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah kita pas lagi penelusuran ya barengan sama tim jurnal di pemakaman, kalau nggak salah di daerah Cikadut tuh. Jadi di dekat area makam itu dia ada pohon-pohon kecil gitu. Terus saya ingat, dan kalau nggak salah saya masih ada videonya nih. Ada satu daun, pohonnya kecil, bukan pohon besar ya, segini lah ya gitu, yang suka ada di pinggir-pinggir. Terus daunnya kayak gitu-gitu. Ada satu daun yang gerak gitu doang, satu. Nah, sedangkan yang lainnya diem. Dan ya semua tanaman itu diem, cuma ada satu doang yang bergerak di kiri kanan. Nah, apakah memang kalau ada satu daun yang bergerak secara ekstrim lah ya di antara daun-daun yang lain yang nggak bergerak sama sekali, bahkan nggak ada angin, itu ada salah satu pertanda kehadiran mereka, Bang Jar? Nah, ini apa ya? Kalau menurut saya kan, atau hanya fenomena alam kan? Iya. Jadi kalau misal tergantung kondisi saat itu ya. Kalau misalnya yang diceritakan di Masta gerak-gerak sendiri tuh kadang ada gaya gravitasi aja kan. Jadi tidak selalu ada sosok yang mainin itu gitu. Nah, tapi ada beberapa pohon yang kayak tadi yang pohon pisang tiba-tiba, nah itu tuh kayaknya memang dimainin. Soalnya gini, ada beberapa tangkai itu ya, kan dia kan daun Kang ya. Nah, ketika dia gerak sekali, ini saling tarik menarik gitu loh Bang. Misalnya dia ketip angin sekali aja, dia akan terus. Yang lainnya diam, dia terus gitu. Karena kayak apa ya, kayak tarik menarik kayak gitulah. Ingat. Nah, tapi kalau tadi cerita itu yang pohon pisang tiba-tiba ada yang gerak sendiri daunnya ya, itu kemungkinan memang dijahilin atau ada yang kerjain. Satu lagi pohon aren kan. Biasanya memang di pohon-pohon itu jika ada yang bergerak itu pohon aren ya. Bahkan gini, ada beberapa orang yang nyari dia batang kecil Kang. Pohon aren itu yang paling atas ya. Nanti ada ranting dia yang kecil, terus ada daun aren itu. Nah, dia gerak sendiri. Gerak sendiri aja, misalnya nggak ada angin tapi terus gerak gitu. Nah, sebagian orang itu akan diambil rantingnya, dipotong. Rantingnya dipotong, daunnya ya udah biarin buang. Itu tuh katanya untuk obat untuk kalau anak kesurupan deh. Nah, misalnya ada yang kesurupan ditempelin itu panas kan katanya. Nah, itu pohon aren. Pohon aren tuh bisa sampai tinggi banget kan? Tinggi banget, dan memang nyarinya itu ya harus naik ke atas. Dan nggak semua pohon aren daunnya ada yang seperti itu. Harus punya dia ranting kecil kalau nggak salah itu. Harus ada ukuran tertentu. Nah, itu kalau diambil itu bisa untuk nyembuhin yang kesurupan. Wow, menarik sekali, saya baru tahu ini ya. Nah, apakah kamu pernah melihat juga fenomena seperti ini Insan Muda ya, dimana ada satu daun yang bergerak-gerak secara ekstrim di saat yang mungkin di kondisinya tidak ada angin atau apa dan lain-lain? Boleh kamu sharing juga pengalaman kamu ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini dia. Malam, namaku Detik di Setiabudi. Aku mau cerita. Pas banget malam Jumat minggu lalu di tempat kerja di pabrik obat daerah Lembang. Kebetulan aku kebagian shift malam, dan itu cuma 5 orang. Itu pun dibagi 2 ruangan. Sekitar jam 8-an aku udah nyium bau melati. Aku pikir ada yang pakai parfum karena wanginya kayak parfum aroma melati. Dan pas jam 9 malam aromanya makin menyengat. Kebetulan juga ada yang gabung 1 orang di ruangan yang
aku nyeletuk. Parfum melati ya. Nah, Aku jadi nyeletuk. gitu. Teteh pakai parfum melati ya. Terus yang lain malah pada saling pandang, katanya nggak kecium bau melati. Terus apa tuh? Di situ baru deh aku sadar. Ada yang nggak beres. Iya. Terus dalam hati baca-baca ayat Iya, sama surat pendek gitu. pendek itu, nggak lama hilang bau melatinya. Nah, malam Sabtunya ada lagi, sama banget, terasa jauh, nggak semenyengat pas malam Jumat. Oke, agak samar berarti ya wanginya. Nah, wangi aroma melati kadang menjadi identik dengan hal-hal mistis lah. Di satu tempat tiba-tiba kecium, cium bau aroma melati nggak? Ini pun kadang bisa jadi fenomena alam seperti cerita yang pertama tadi ya, yang daun bergerak itu. Kadang mungkin ada pohon melatika mungkin di sekitar seperti apa ketika malam-malam, dan itu kondisinya memang lagi pas dia tercium. Tapi sering banget nih Kang nih identik dengan melati itu, wangi melati itu identik dengan mistis. Kalau misalnya aroma yang paling banyak sering muncul itu kenanga, melati, cempaka. Kalau menurut saya ya tiga ini, tapi melati ini yang paling biasanya menandakan kehadiran ada sosok jin atau karuhun, bisa dibilang seperti itu. Dia akan bau seperti itu kan. Kadang ada juga yang aroma amis darah, aroma bangkai gitu ya, bangkai hewan. Nah, cuma kalau melati ini biasanya samakan atau diartikan bahwa ini kehadiran sosok karuhun atau khodam leluhur seperti itu. Oke, dalam arti ini positif kalau wanginya wangi. Kan ada yang bau mungkin kayak bau bangka, atau tidak terlalu pasti gitu positif tidak terlalu negatifnya. Tidak terlalu pasti. Karena kadang yang hawanya panas negatif pun dia mengeluarkan aroma yang wangi juga kan ketika akan muncul seperti itu, memancingnya gitu ya. Jadi yang jelas memang bisa diartikan kalau misalnya ada aroma-aroma yang tiba-tiba muncul bukan dari tanaman ya. Kan baunya khas tuh tanaman. Nah, betul. Ini cempaka atau melati itu biasanya ditandai dengan hadirnya satu sosok jin di sekitar kita. Oke. Dan itu tidak berarti positif juga ya kalau wangi ternyata bisa jadi, karena yang seperti itu kan bisa memanipulasi kita dengan berbagai cara memang. Dan itu kejadian kan waktu itu minggu kemarin. Di salah satu hotel, kebetulan saya ke Malaka kan. Ada kegiatan terapi di Malaka. Dapat hotel yang di pinggir pantai kan. Nah, saat itu lagi proses terapi pembersihan. Tiba-tiba langsung bau melati yang bener-bener menyengat gitu, satu ruangan. Itu tiba-tiba muncul. Nah, gak lama kemudian si telur itu gerak sendiri Kang. Telur yang dipakai untuk terapi itu gerak sendiri, jalan muter gitu. Di piring loh itu, muter. Dan kita semua yang menyaksikan itu gak sempat berpikir mau ngeluarin handphone ngerekam tegar. Nah, si aromanya ini kayak yang ditempelin di hidung Kang. Dekat banget berarti. Dekat banget, menyengat banget. Dan itu hampir kejadian sampai 15 menit lah itu. Kita ngeliatin terus muter telurnya. Terus gak lama kemudian hilang. Langsung kayak baru hilang linglungnya itu. Nah, itu saya ngalamin sendiri sama beberapa teman itu. Kehadirannya itu ya. Wow. Nah, cuman kita nggak mau mencari tahu itu sosok siapa tuh. Jadi kita anggap ini mungkin ada yang mungkin nggak terima kita aktivitas ritual di situ, mungkin sosok yang ada di sana. Gitu ya, saudara, mungkin sedikitnya bisa menjawab kenapa kalau bau melati itu ya identik dengan hal-hal seperti itu. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke cerita ketiga. Assalamualaikum Kang, ada mall di kosan Cijaura. Nih malam ini pengen sedikit cerita. Kebetulan emang lagi sendirian di kosan. Kalau nggak salah udah jam 10:30 malam. Tiba-tiba aku nggak tahu kenapa punggung rasanya panas banget.
plus agak sedikit berat ya. Ada energi yang kerasa datang ke kamar kos. Dari energi itu tergambar di kepala ada dua sosok yang hadir. Dua sosok laki-laki umur 30-an, dan tampilannya sih kayak gitu ya. Mereka kayak pakai mungkin baju zaman kerajaan gitu. Dan meskipun mereka bukan sosok yang negatif, tapi kenapa ya kok rasanya panas gitu dan agak berat gitu ya. Tadi ada yang lewat situ listrik. Dari tadi kan situ. Dari lagi gitu. misteri yang pertama itu ada yang Jek bolak-balik gue tadi agak sedikit ke distrik apa nih, siapa nih, bahkan tadi gue pastiin ada yang jalan ke situ. Oke, batin berarti ya, secara batin. Kalau nggak salah Mul ini seorang tunanetra ya, kalau nggak salah ya. Jadi yang waktu itu dia pernah ke Arden juga, ya kalau nggak salah. Jadi ketika ngomongin Mul, pasti dia punya sebuah indera yang terasa mungkin lebih peka gitu ya, dan di batin dia bisa merasakan meskipun tidak melihat gitu, tapi dari batin dia merasakan, wih kenapa dia ada pakai baju kayak kerajaan, tapi auranya dia terasa memang positif gitu, cuma agak berat aja. Ya itu bisa dibilang kayak tabrakan energi gitu kadang. Iya, dia mungkin lagi apa ya, berinteraksi dengan energi yang di sana kan. Jadi kerasa ke kitanya. Jadi yang ke Terawang sama dia adalah sosok itu menggunakan baju kerajaan. Itu pasti akan ngalamin kalau orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, khususnya indera keenam dia misalnya. Dia kuat di terawangannya misalnya, kayak batin gitu ya. Batinnya ya. Biasanya suka kebayang, suka masuk tuh gambaran ada sosok misalnya kereta kencana lewat depan dia. Ya. Dan ya itu dia. Jadi sebenarnya setiap orang mungkin punya ya indera keenam. Ada yang mungkin terbuka, ada yang tertutup, ada yang diasah juga gitu. Dan berbeda-beda. Ada yang lebih peka di batin, pendengaran gitu ya, penciuman kah, atau mungkin melihat secara langsung. Jadi dari berbagai cerita yang malam hari ini hadir, kita bisa simpulkan bahwa ngomongin indera keenam gitu ya, orang-orang punya masing-masing berbeda. Mungkin yang pertama tadi dia bisa melihat tuh fenomenanya ya. Yang kedua dia lebih ke mencium, ya kan, tadi wangian. Dan yang ketiga tadi itu lebih ke terasa di batin gitu. Wah, gitu secara tidak sengaja ini ceritanya ke situ ya. Wah, menarik banget ya. Terima kasih banyak Insa Muda, selalu setia dengerin Nightmare Side. Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama setiap malam Jumat bersama JNE Nightmare Side. Kalau gitu Dimas pamit. Dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin atau nonton Nightmare Side ini sendirian.